Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham sektor finance yang hari ini nggak terlalu berdampak ya, naik-naik tipis. Padahal BI sudah menurunkan suku bunga lagi 0,25 basis point ke 5,25 basis point. Dan kita langsung saja ke IHSG. IHSG hari ini ditutup di harga 7.211, menguat 0,99%. Sudah di atas 7.200. Wah, tutupannya ternyata di bawah 7.200 ya. Di 7192. Transaksi 15,6 triliun. Langsung saja ke IHSG-nya. IHSG di pucuk. Dan Bapak Ibu lihat, dia itu 2 minggu perdagangan naik terus, 10 hari perdagangan naik. Jadi kalau ada koreksi wajar nggak? Wajar. Tapi trennya kemana? Kalau pandangan saya masih akan ke atas. Tapi kalau ada koreksi, kalau menurut saya nggak lebih dari 69. Nutup gap ini aja paling 7.000. Ini kan ada gap 7.000 nih. Nah itu aja paling. Dan kalaupun belum saatnya naik, kemungkinan besar dia sideways ya. Tapi mudah-mudahan aja kalau besok sektor finance ditarik naik lewat 7.200 lewat. Kita lihat aja besok ya, belum pasti juga nih turun. Tapi kalau melihat historinya lihat nih, kalau dia lagi uptrend terus, bisa 10 hari 20 hari naik. Paling koreksi-koreksi tipis naik lagi ya. Ya itu tadi gambarannya harusnya nggak lebih dari 7.000 kalau dia turun. Apa itu yang pola terbentuk? Imported Hell and Solder. Nah harusnya nggak lebih dari 7.000 ya kalau misalnya ada koreksi 2-3 hari ke depan. Ya kesempatan buy on weakness saham-saham yang sudah naik tinggi, profit taking ambil lagi di bawah. Itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup di harga 4.130, menguat 1,97%. Nah tadi ada juga saran dari penonton ya, kalau chartnya itu kekecilan ya, saya perbesar ya. Kalau kecil ya bisa lihat lebih panjang kan, lebih lebar nih. Cuman kalau lebar atau besar ya cuman candle beberapa hari kan, nggak bisa lihat yang berhari-hari. Tapi sebenarnya nggak masalah juga karena kita fokusnya kan time frame lebih pendek, bukan yang panjang. Ya panjang view-nya juga lebih bagus, tapi ya sama aja bagusnya. Nah ini ya perbesar. Jadi untuk bukan BBNI ya, BBNI. Nah ini BBNI bagus. Nah kalau memang bisa tembus IHSG ini nanti di 7.200, BBNI bisa tembus 4.200. Targetnya kalau swing atas sampai kemungkinan besar tuh sampai Agustus masih naik. Ya. Peluang besar kalau pandangan saya bank tuh swing atas sampai mungkin awal Agustus atau ya pertengahan Agustus baru ada koreksi sampai September baru naik lagi. Oktober kemungkinan besar seperti itu ya. Jadi ya gambarnya masih sama, sideways, panjangnya sideways. Jadi harusnya nih ya, mudah-mudahan sesuai gambaran. Bottom 3.500 3.600 nggak disentuh. Jadi bottomnya itu 4.000 atau toleransi 3.970. Bottom sisa berapa? 5 bulan perdagangan lagi sampai akhir tahun. Jadi gambarnya ya ke atas. Mudah-mudahan sesuai harapan. Ya kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss sebenarnya lossnya kecil. Kalaupun nggak pakai stop loss ya press down di bawah. Kalau stop loss tuh, stop lossnya nggak nyampe 5% kan dari harga. Oh iya, dari harga sekarang. Udah simple, rewardnya minimal sama dengan 5% dan pertengahannya itu 11%. Dan kalau bisa uptrend jauh lagi arahnya 5.000. Target uptrendnya ini 5.000. Kalau pandangan saya ya 5 bulan ke depan kalau uptrend BBNI 5 bulan ke depan ya 5.000 sentuh. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau jangka pendek-pendek ya 4.400 4.500 tuh udah lumayan. Gitu untuk BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup di 4.690, terkoreksi 0,21%. BMRI malah tertekan padahal BI potong suku bunga masih nggak mau ngangkat. Ya nggak tahu nih ceritanya apa nih. Mungkin masih distribusi. Kemarin distribusi nggak? Iya. Kemarin masih distribusi. Kita lihat besok lah. Pokoknya respon BI rate hari ini tuh 1-2 hari ke depan tuh masih bisa. Kalau sampai 1-2 hari ke depan BMRI ini masih di bawah 4.700, bahkan kalau jebol 4.600 ya
downtrend. Kalau pandangan saya downtrend. Bottom yang diuji 4.200. Itu aja. Kalau mau pakai average down bisa. Tapi kalau ini benar swing low, mestinya 1-2 hari ke depan tuh kembali ke atas 4.700. Minimal tutup di atas 4.700 lah. Kita lihat besok ya, dan Jumat. BMRI. Lanjut. BBRI yang ditutup negatif 3.880 sama harga penutupan hari sebelumnya. BBRI bagus walaupun open gap up, tutupannya di harga terendah hari ini, tapi arahnya atas membentuk higher high. Target BBRI ini kalau bullish IISG sampai Juli itu targetnya 4.500. Kalau lewat sama 5.000, sama dengan apa tadi? BBNI. Tapi nggak usah muluk-muluk, kalau dikasih sampai 4.500 tuh udah bagus lah. Supportnya pakai berapa? Tetap masih pakai 3650. BBRI, sabar tunggu aja. Nah BBRI bagus, nggak tahu kenapa nih BMRI tiba-tiba ke bawah sendiri. Tapi kalau Big Bang naik, nanti belok arah juga BMRI pasti. Nggak mungkin dia merah sendiri, saham yang lain Big Bangnya rebound. Big Bang terutama BUMN nggak mungkin, pasti ngekor, pasti dia nanti bisa paling kencang naiknya, tiba-tiba naik yang paling tinggi untuk ngejar biasanya. Tapi kita lihat aja ya respon market besok dan lusa. Itu aja untuk BBRI. Bagus kalau bisa tembus 4.000 sih, cuman nggak muluk-muluk, minggu depan lah kita targetkan 4.000 ya. Jangan sampai paksa juga minggu ini. Kalau minggu ini dikasih syukur, bagus ya. Itu untuk BBRI. Lanjut BBCA yang ditutup dengan 8.525, terkoreksi 0,29%. BBCA. Nah, BBCA nih sudah memberikan sinyal melawan. Kenapa saya bilang melawan? Karena dia mencoba turun, ditahan lagi. Coba naik tapi dibawa turun. Masih belum lah. Besok, kalau tiba-tiba besok open gap up atau rebound 1-2 hari ke depan, aman. Gak usah muluk-muluk sampai 8.700. Yang penting rebound 1% aja udah bagus dia. Kita targetkan 2 hari dia mencari profit atau kenaikan 1,5% aja 2 hari ke depan kita lihat. Atau minim-minim 1% udah bagus. Ya kita lihat besok BBCA. Pokoknya kalau yang minat beli BBCA ini jangan jebol berapa? 8.400. Udah 2% aja buang kalau mau pakai stop loss. Ya, targetnya kemana kalau jalan? 9.000 minimal sampai 9.200. Target selanjutnya ya jauh 9.800. Nih, ya, tapi nggak usah muluk-muluk. Kalau bisa swing atas 2 minggu ke depan atau minggu depan sampai 9.000 tuh udah bagus 4%. BBCA, ya 4-5% target. Lanjut. BBTN yang ditutup dengan 1.240 menguat 2,47%. BBTN open gap up. Aduh, kemarin kami perhatikan BBTN, tapi mau belinya tuh pagi tadi nggak dikasih. Ya salah strategi saya kemarin lihat, cuman ya harapannya ada koreksi dulu nih. Ya namanya emak, kita nawar seperti emak-emak ya, nawar agak turun dikit. Jadi perkiraan saya dia kan waktu kemarin di 1.210. Nah siapa tahu pura-pura ada panic selling, ada jualan. Ya biasanya seperti itu market kan gocek. Kami antri di 1.200 sampai 1.210 sampai 1.185. Kalau dikasih nyama enak tuh kalau dia rebound ke 1.280, profitnya lebar. Ternyata gap up, ya itulah namanya market ya. Kita nggak tahu juga dan harusnya ke atas. Lebih cenderung ke atas. Target TP1 masih bisa dicapai, TP2 mudah-mudahan bisa ya. Pokoknya ingat aja. Tapi kami belum ada yang beli di grup. Ya masih nawar, kalau dikasih di 1.200 mungkin beli. Ya. Kami stop loss di berapa? Jebol 1170 kami stop loss. Tapi kembali lagi ini disclaimer. BBTN ya. Trennya bagus, harusnya arah atas. Kenapa? Karena sudah mematahkan trend line downtrendnya. Mana itu trend line downtrend? Ini Bapak Ibu. Nih, sudah tembus kan? Aman harusnya. Dan neckline 1.200 sudah tembus, aman. Harusnya swing atas lah 1.300. Kita lihat BBTN. Lanjut. BDMN yang ditutup dengan 2.450 menguat 1,23%. Langsung saja ketikanya, wah BDMN naik ya. MACD mau golden cross nih. Mana MACD mau golden cross nih? Sudah golden cross tipis. Volume juga meningkat. Valid. Harusnya nih confirm ya. Walaupun masih ya 60% lah.
Gak usah muluk-muluk kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss, pokoknya balik ke arah lagi jebol 2380 tuh buang aja. Target ke berapa? 2550. Target 2550. Mudah-mudahan ya trend downtrend sudah dipatahkan dengan volume. Harusnya menarik BDMN. Cuman aduh, saya nggak terlalu suka BDMN ya. Saya sukanya tuh BUMN, Big Bang, BMRI, BBNI, BBTN, BRIS, tapi kami BRIS sudah punya bahkan dari harga 2500-an. Ya bang kecilnya mungkin Agro BBYB bisa diperhatikan. Tapi nantilah analisanya ya. Jadi itu aja dulu untuk BDMN. Bagus. Boleh hot bagi Bapak Ibu yang punya target kan 2550 BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup DG 1780. Terkoreksi 0,5%. Arsing belum dibuka. Arto. Aduh dia sideways, dia di bawah resisten ya. Jadi yang seperti ini nih gimana ya. Wait and see. Kalau menekat beli buy on breakout silakan. Kalau nawar bawah juga boleh. Beli harga sekarang boleh nggak sebelum breakout? Boleh. Yang penting respon Bapak Ibu seperti apa. Tapi menurut saya kalau hari Jumat dia sudah bergerak di atas 1820, menarik. 2000 arahnya minggu depan sampai akhir Juli. Ya, ingat aja itu. Minggu ini tembus 1800, 2000 arahnya. Peluang besar 1-2 minggu ke depan. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Lanjut. BTPS yang ditutup DG 1445 menguat 1,04%. BTPS bagus walaupun candlenya hammer terbalik, aman. Kalau pandangan saya ini aman. Ya ini kita gambar ulang. Sudah breakout confirm nggak? Confirm. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Kecuali ISG balik arah jebol tuh berapa ISG? Jebol 7000. Nah itu mungkin balik ke arah tuh. Kalau kondisi seperti ini, kalau pandangan saya dia sideways sebelum menembus 1500-nya. Bahkan mungkin minggu depan dah tembus tuh 1500 ya. Pakai supportnya 1400. Jadi ada koreksi-koreksi dikit nih kalau yang kekecilan gambarnya. Kalau ada koreksi-koreksi dikit ambil. Pakai stop loss boleh. Di 1380 jebol itu ya pertimbangkan stop loss kalau mau. Target kemana? Terdekat aja 1500 dulu. Ini confirm gak? Harusnya konfirmasi breakout ya. Bahkan tapi jauh ya. Mungkin akhir tahun, mendekati akhir tahun 1800 bisa nih. Kenapa? Apa yang menjadi pertimbangannya? Dia sudah mematahkan tren downtrend yang terbentuk dari 2023. Ini awal harusnya bangkit. Ya, BTPS. Nah ini, aman. Koreksi ambil di bawah. Kemungkinan besar sideways. Disclaimer analisa kembali. Lanjut, NISP yang ditutup di harga 1350 menguat 0,74%. NISP bagus. 1350 ya, udah aman. Volume juga meningkat, MACD mengarah ke atas. Mudah-mudahan breakout. Pokoknya besok tembus 1%, 2% aja. Berarti ya pokoknya tutupan hari Jumat di atas 1370 aman. Target 1450. Ingat Bapak Ibu, besok tutupan di atas 1370 atau maksimal Jumat. Minggu depan 1440 arah pelan-pelan. Ya. Kita lihat NISP. Lanjut BNGA yang ditutup di harga 1715 menguat 0,88%. BNGA bagus kalau dia tembus 1735 atau 1730. 2 hari kita beri waktu. Tembus bagus. Target 1800. Ya memang seperti itu. Boleh beri sekarang? Boleh. Ini kan Bapak Ibu perhatikan. Dia ini sideways range pendek. Simple. Kalau dia jebol 1690 buang aja. Ini antara dia ditarik naik ke 1800-an minim-minim atau kena buang. Buang risknya berapa? 2%, 2,5% aja buang. Nggak usah perlu sampai 1660. Pokoknya ini pakai range sideways-nya ini. Kalau jebol tutup di bawah itu ya pertimbangkan stop loss kalau yang mau pakai stop loss. Ya, nggak harus stop loss ya, kembali ke Bapak Ibu. Kalau pandangan bernet trader, karena Bapak Ibu perhatikan 3 candle terakhir itu evening itu morning star, sinyal bagus, lebih cenderung ke atas tapi agak pelan kalau naiknya. Kalau menurut saya BNGA target 1800, mudah-mudahan minggu depan ya. Yang terakhir BRIS yang ditutup dengan 2780 menguat 1,09%. BRIS bagus, tapi akan lebih bagus kalau dia 2 hari ke depan tembus 2800. Target 3100. Mudah-mudahan supportnya tetap pakai 2600. Kalaupun tiba-tiba ada buangan 1-2 hari ke depan, ya candle merah spek buy. Mantul dari 2600 akan dijaga. Kecuali memang downtrend ya. Tapi kalau pandangan saya sih dijaga. Ya, itu.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.